Shalom adik-adik. Apa kabarnya Bang Sultan? Puji Tuhan, baik Kak Kristi. Kak Kristi bagaimana kabarnya? Baik juga nih Bang Sultan. Nah adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Pasti kakak yakin dan Bang Sultan yakin dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Kak Kristi. Nah ketemu lagi nih di Ibadah Online Sekolah Minggu HKBP Melati. Ya Kak Kristi, hari ini Bang Sultan lihat di belakang kita ini ada warna merah-merah. Iya ya. Hari ini beda ya Bang Sultan? Iya, ada yang beda. Warna merah ya? Iya. Oh, hari ini Bang Sultan adalah hari Pentakosta, hari dunia Roh Kudus. Jadi kita menggunakan suasana yang warna merah Bang Sultan. Kak Kristi. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, nah nanti tentang hari Pentakosta tadi akan dijelaskan oleh kakak yang akan berkhotbah, kakak sekolah minggu yang akan berkhotbah ya. Iya benar tuh Mas. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, persiapkan dulu Alkitabnya, kitab Jumatnya, dan persiapkan hatinya terlebih dahulu. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Sebelumnya ambil sikap berdoa, ditundukkan kepalanya, dilipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu. Tuhan izinkan kami kembali boleh beribadah, boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau yang menjaga kami, menyertai kami, sehingga firman-Mu yang akan tercurah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi lagu puji-pujian kita. Yang pertama, Yesus Pokok. Yesus
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Sudah menyiapkan Alkitabnya belum di depannya? Masih udah ya? Ya, kalau mau adik juga mempersiapkan hati dan pikirannya agar tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk ke kepala. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Masih beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa di tengah-tengah kami, agar kami fokus mendengarkan isi dari firman-Mu Tuhan dan menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, karena doa singkat dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kak Winda baca dari sini, adik-adik ikuti di rumah ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Untuk itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masih mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab.
Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ada banyak cara Allah mengasihi umat manusia. Allah tidak tega melihat seluruh umat manusia mati binasa karena dosa. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, lahir di Betlehem. Karena cinta kasihnya kepada kita umat manusia, kepada adik-adik sekolah minggu, kepada Kak Winda, kepada mama, kepada papa, opu, tulang dan semuanya. Dengan kerelaannya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, setelah bangkit pada hari yang ketiga, Yesus menguatkan murid-murid Tuhan Yesus agar tetap percaya, agar tetap murid-murid Tuhan Yesus kuat, karena Tuhan Yesus mau membuktikan Dia telah terbebas dari maut. Lalu Yesus naik ke surga pada hari yang ke-50. Dia naik ke surga. Nah, makanya hari Kamis kemarin kita merayakan apa, adik-adik? Ya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, sebelum Yesus naik ke surga, ada pesan terakhir Tuhan Yesus. Ya, kita buka Lukas 24 ayat 49. Sudah dapat semuanya? Ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, apa yang janjinya itu? Ya, kita buka lagi Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Begini bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, adik-adik, meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, setelah menuntaskan tugasnya di dunia ini, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, adik-adik, nih kakak ada video, kita saksikan ya video berikut ini. Check it out. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini.
Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video yang tadi, bukan? Ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, Roh Kudus juga berkenan tinggal di dalam hati kita masing-masing, pikiran kita, dan senantiasa menyertai kita. Roh Kudus itu juga akan mengajarkan segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita ingin pelajari. Roh Kudus akan mencurahkannya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat gak ya lagu Buah-buah Roh? Iya, amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik harus menerapkan buah-buah roh di dalam hati adik-adik masing-masing. Oke? Sebagai orang-orang yang telah dicurahkan Roh Kudus dan sudah menerima Roh Kudus, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Apa aja ya, Kak? Ya, kita itu harus yang pertama
adik-adik jangan takut untuk berkata jujur. Ya, adik-adik jangan bohong ya. Nah, kalau adik-adik berkata jujur, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kamu. Dan yang kedua, adik-adik jangan takut untuk mengatakan sebuah kebenaran. Nah, karena Roh Kudus akan selalu melindungi adik-adik kalau menyatakan suatu kebenaran. Yang ketiga, adik-adik jangan takut untuk berbuat baik kepada orang lain, menolong teman, menolong orang yang kesusahan, atau meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak punya pulpen. Nah, karena Roh Kudus akan selalu menjaga adik-adik. Yang keempat, jangan takut untuk mengusahakan kedamaian. Iya, kita harus damai. Gak boleh kita berantem-berantem ya sama adik, sama abang, sama siapapun itu, sama teman. Ya, karena Tuhan selalu memampukan adik-adik jika adik-adik mengusahakan kedamaian. Nah, yang terakhir, jangan takut untuk berdoa. Nah, adik-adik jangan takut ya kalau disuruh berdoa. Nah, kalau disuruh berdoa jangan takut karena Roh Kudus selalu menolong adik-adik di rumah. Oke, demikian firman Tuhan. Ayo kita mau berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita kembali untuk berdoa. Karena firman hari ini telah berakhir, semoga firman hari ini bisa diterapkan di kehidupan adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu dengan doa. Terima kasih Allah Bapa yang berada di surga. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu berkenan di hati kami masing-masing Tuhan. Bapa yang baik, jadikanlah kami anak-anak yang turut akan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mencontohkan kepada masyarakat di sekeliling kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami selesai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan. Kau berkati kami juga Tuhan, Kau berkati keluarga kami, Kau berikan kami kesehatan, Kau jauhkan juga kami dari segala penyakit Bapa. Inilah doa permohonan singkat kami Tuhan, kiranya Engkau menerimanya Bapa. Di atas segalanya, ampunkan segala dosa kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai 2, hujan berkat akan tercurah. Itulah
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah online kami Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan pada satu minggu ini Tuhan.